Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, One Amirul Aziz, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Di sini One akan menyampaikan 5M 1V sebagai cara kita untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. 5M 1V antara lain mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan melakukan vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantikma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua tetap sehat ya di tengah pandemi ini. Oh iya, sudah hampir setahun negara kita diserang wabah COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus corona. Tentu ini bukan kabar yang baik buat kita semua. Sementara kita ingin segera hidup normal kembali. Sekedar informasi, hingga Januari 2021, orang yang terpapar virus jahat tersebut lebih dari 1 juta jiwa. Dan sayangnya jumlah tersebut diprediksi masih akan terus bertambah. Dan tentu kita tidak ingin masing-masing dari kita dan keluarga kita, serta orang-orang terdekat kita seperti ibu, ayah, saudara, nenek, kakek, serta teman-teman kita menjadi korban berikutnya. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menjaga mereka dari virus corona? Pertama, patuhi instruksi dan arahan dari pemerintah. Kemudian lakukan 5M. Apa itu 5M? 5M adalah 1. Memakai masker. Selalu gunakan masker ketika hendak keluar rumah dan pergi kemanapun, walaupun itu dekat. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selalu cuci tangan Anda baik ketika akan masuk rumah, keluar rumah, atau akan melakukan aktivitas maupun selesai melakukan aktivitas. Yang ketiga, menjaga jarak. Mulai lakukan jaga jarak dengan orang sekitar Anda untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun tetap sayangi mereka ya, dan terus perkuat tali persaudaraan dengan mereka. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Sebisa mungkin hindarilah kerumunan dan kontak fisik. Jika ada pertemuan mendesak, alihkan pertemuan tersebut via digital. Yang kelima, mengurangi mobilitas serta interaksi. Jika tidak ada keperluan penting, tetap berada di rumah ya bersama keluarga Anda. Jagalah mereka dari COVID-19 karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Ditambah dengan terus memperkuat imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga, serta menjaga psikologi agar tetap sehat dan nyaman. Jadi mulai dari sekarang kita bisa menjadi superhero untuk keluarga kita masing-masing dengan mematuhi instruksi dan anjuran dari pemerintah serta terus melakukan 5M. Semakin banyak yang melakukan 5M, semakin banyak superhero yang akan muncul. Semakin banyak superhero yang muncul, semakin cepat corona hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Kak cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang terus merebak di Indonesia? Ya, sebenarnya cara pencegahannya itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh kita di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada beberapa cara yang baru kita mengetahui di akhir-akhir tahun ini, seperti membiasakan diri melakukan 5M dan satu lagi yaitu 1V, vaksinasi. Yap, yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah kegiatan yang biasa kita lakukan ketika kita setelah makan, setelah mandi, ataupun hal-hal yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Namun, kesadaran seseorang untuk melakukan pencucian tangan di setiap kegiatan mereka masih amatlah kecil. Oleh karena itu, kita mulai dari hari ini dibiasakan untuk selalu melakukan kegiatan mencuci tangan, baik setelah makan, setelah bermain, setelah melakukan sholat berjamaah, atau setelah mencium tangan dari orang yang lebih tua dari kita. Kak, apa sih manfaat dari
pencucian tangan di setiap kegiatan yang telah kita lakukan? Mau tahu? Ya, manfaatnya adalah satu, untuk mencegah berbagai macam penyakit. Karena tangan adalah organ tubuh yang selalu kita pakai di kehidupan sehari-hari. Kita makan dengan tangan, kita minum dengan tangan, kita mandi dengan tangan. Hampir kegiatan yang kita lakukan di setiap hari menggunakan kedua tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan biasa kita manfaatkan untuk hal-hal baik, sedangkan tangan kiri untuk hal yang kurang baik. Tetapi alangkah baiknya setiap kita melakukan kegiatan, kita harus mencuci kedua tangan kita. Tadi manfaatnya adalah mencegah berbagai macam penyakit, untuk menjaga kesehatan kita, karena tangan adalah sebuah organ yang selalu kita pakai, sehingga tangan bisa saja menjadi organ yang menularkan berbagai macam penyakit. Ketika kita bersalaman, bisa saja ada kuman yang berjalan di atas tangan kita menuju tangan orang lain. Betul. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri kita untuk selalu mencuci tangan. Oke. Manfaat yang kedua adalah membunuh penyakit yang ada di tangan kita. Tangan kita sebenarnya terlihat bersih, namun nyatanya di tangan kita terdapat banyak sekali kuman dan bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tidak cukup dilihat dengan mata kosong saja, tetapi harus dilihat dengan alat-alat khusus agar kuman tersebut bisa terlihat. Untuk mencegah penyebaran tersebut, untuk mencegah kita tidak menularkan kepada orang lain, maka kita harus dibiasakan juga tuh untuk mencuci tangan di setiap hari. Selain itu, dengan kita mencuci tangan, kita bisa memberikan perlindungan diri kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena dengan cara tersebut, kita bisa membersihkan tangan kita dan membunuh segala penyakit yang ada di kedua tangan kita. Selanjutnya, manfaat dari mencuci tangan yaitu memutus mata rantai COVID yang ada di negeri kita tercinta. Mengapa? Karena tadi, mencuci tangan bisa untuk membunuh segala kuman dan penyakit yang ada di kedua tangan kita. Oh iya, ada lagi kawan-kawan, cara lain untuk membersihkan tangan tanpa mencuci tangannya, yaitu dengan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer memiliki kandungan alkohol yang dipercaya untuk membunuh segala penyakit yang ada di tangan. Oke, selanjutnya adalah M yang kedua adalah memakai masker. Memakai masker berfungsi untuk melindungi mulut kita, hidung kita, dan sebagian dari dagu kita. Sebelumnya, One minta maaf ya karena One tidak memakai masker. Karena One sekarang sedang berada di rumah, jadi One tidak memakai masker. Siapa saja sih orang yang diharuskan untuk memakai masker di kegiatan sehari-harinya? Awalnya hanya orang-orang sakit saja yang diharuskan untuk memakai masker di kegiatan sehari-hari. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, semua orang diharuskan untuk memakai maskernya dalam kegiatan apapun. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki kemungkinan untuk menyebarkan COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya. Khususnya orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan seperti bronkitis, TBC, ataupun lain-lain. Kak, masker apa sih yang cocok untuk mencegah penyebaran COVID-19? Biasanya masker-masker tersebut memiliki banyak macam dan masing-masing juga memiliki potensi untuk pencegahan COVID-19. Namun, untuk para dokter dan perawat yang biasa dianjurkan dan biasa dipakai oleh mereka adalah masker khusus, yaitu masker medis seperti K94 ataupun masker medis lainnya. Namun masker tersebut hanya bisa dipakai sekali pakai. Jika telah dipakai, maka masker tersebut harus segera dibuang. Pada suatu hari, ada seorang anak yang merasa ketakutan ketika dia sedang berada dalam kerumunan banyak orang. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya agar tidak tertular
atau terinfeksi virus COVID-19 ketika sedang berada di luar? Baiklah, solusinya adalah dengan menjaga jarak. Menjaga jarak adalah kegiatan di mana kita menjaga jarak atau menjaga posisi kita antara orang yang satu dan orang yang dua, kira-kiranya 1-2 meter. Jikalau tidak bisa, maka kita minimal harus memakai masker agar melindungi diri kita dari air liur ataupun kuman-kuman tersebut ataupun debu-debu yang akan masuk melalui organ tubuh kita. Ketika kita telah melakukan jaga jarak, maka dianjurkan juga bagi kita untuk menghindari kerumunan-kerumunan tersebut, karena bisa saja COVID-19 masih bisa menularkan walaupun kita telah melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menghindari kerumunan-kerumunan yang berpotensi untuk menularkan COVID-19. Dan yang terakhir adalah mengurangi kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya istilah ini dikenal dengan mengurangi mobilitas. Oke, maksudnya adalah kita hanya melakukan kegiatan di luar rumah ketika memang sedang dibutuhkan, seperti membeli sayuran untuk makan kita sehari-hari, bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya tidak bisa untuk ditunda. Jika ditunda, maka urusannya dengan nyawa. Oleh karena itu, kita hanya diperbolehkan untuk keluar jika sedang dalam terdesak. Ada lagi nih, satu lagi, yaitu apa sih Kak pentingnya vaksin? Oh, vaksin adalah suatu cara bagi kita untuk menumbuhkan herd immunity yang ada di tubuh kita. Setiap orang memiliki kekuatannya, memiliki kemampuannya untuk menangkal penyakit yang masuk ke tubuh kita. Dengan adanya vaksin, maka menumbuhkan suatu kemampuan baru agar bisa menolak COVID-19 yang masuk melalui mulut ataupun hidung kita. Dan ketika herd immunity kita telah tumbuh, maka COVID-19 bukan suatu halangan yang besar untuk ditanggulangi di dalam tubuh kita. Bagi kalian yang belum melaksanakan vaksin, cepat-cepatlah untuk melaksanakan vaksin, karena ketika semua orang telah melakukan vaksin, kita bisa menjalankan semua kegiatan kita di hari-hari nanti. Terima kasih.